Baik, kembali lagi di seputar Binus at Kemagisan bersama saya Haris dan juga spesial yang juga selalu hadir di tempat kita, yaitu Dr. Rena. Halo. Halo Haris. Wah, hari ini kayaknya ada sesuatu yang berbeda nih. Oh iya, bener gak sih? Spesial hari ini. Luar biasa. Biasanya ada tulisannya Binus at Kemagisan. Siapa ya, kita gitu ya. Hari ini agak berbeda karena kita harus menampilkan sesuatu yang berbeda juga di seputar Binus at Kemanggisan. Tidak hanya ceritanya juga, tapi diri kita juga. Ya, nah, betul. Ini nih apa ya spesialnya yang kita pakai hari ini. Ya. Wow. Nah, ini nih hasil karya mahasiswa. Oh iya, keren banget Bu. Ya, jadi, hari ini saya kelihatan keren deh kayaknya. Ya, jadi desain ini dari mahasiswa School of Design. Oh oke. Ya, ini pakai tulisannya We Love Design. Lihat desainnya ya. Nah, lihat dulu nih. Wah, rame ya. Lucu-lucu nih, penuh warna, bikin semangat, ceria gitu ya. Warna-warnanya. Nah, ini menarik. Ini Sherin Kiatandi nih. Oh, mahasiswa. Karyanya betul, mahasiswa. Iya. Binusan berapa tuh? Binusan 2026. Wah, 2026. Jadi baru 1 tahun kuliah. Oh, oke. Jadi hasil karya desainnya ini dijadiin kaos. Dan ini diperjualbelikan loh ya. Dijual. Wow. Di Beehive. Di Beehive. Jadi teman-teman di Binus at Kemanggisan ini adalah salah satu store yang menjual merchandise karya mahasiswa, lalu juga merchandise yang juga bisa dinikmati untuk tamu, untuk ngasih seseorang, someone special mungkin. Yang lucu-lucu dan yang lucu-lucu sampai yang serius tuh ada semua. Sampai jaket semua ada di Beehive. Di Beehive pokoknya di Binus at Kemanggisan. Selain banyak makanan, banyak tempat-tempat nongkrong, tempat-tempat kopi, juga ada kalau mau beli souvenir. Ya, wah, ada pokoknya lengkap deh ya. Di kampus Anggrek lantai 1 ya. Nah, kampus Anggrek lantai 1 sebelah Starbucks. Oh, depannya lab hotel management. Jadi kan kita ada lab hotel management tuh. Ada lab pastry, kitchen, resto. Itu, pokoknya jangan khawatir. Siapa tahu ya setelah kuliah gitu ya, ada yang mau ngajak ngedate. Bingung bajunya. Wah, bajunya udah keringetan segala macam. Do not worry lah ya. Pokoknya cari dan ubek-ubek di Beehive. Banyak ada baju, sepatu, jaket, lalu yang lucu-lucu, pernak-pernik, alat tulis, itu semua juga. Oke. Pokoknya di Beehive deh pokoknya. Jadi kalau mau kasih kado ke teman ulang tahun, nggak usah bingung. Beli kuenya bisa di Harvest gitu kan ya, di seberangnya beli kadonya ya di Beehive. Oke. Ya, pokoknya hari ini kita spesial banget. Kita menggunakan outfit of the day-nya adalah hasil karya mahasiswa yang juga diperjualbelikan dan bisa dinikmati oleh orang banyak. Nah, Bu Rena, nyambung seputar at Kemanggisan, ada sesuatu yang kita sampaikan nih. Ada beberapa hal yang saya mau tanya juga. Salah satunya ada yang menarik nih. Binus Engineering Week. Nah, ini kan kalau saya dengar Engineering Week ini berbau-bau teknikal, kayaknya nggak seru nih. Tapi pengen dengar sih. Kalau dilihat dari ceritanya kayak bakalan seru banget nih dan berbeda gitu kan, ke orang teknik ya gitu-gitu aja ya. Nah, ini ada Binus Engineering Week. Apa nih yang akan ditampilkan? Nah ini satu event yang diselenggarakan oleh Fakultas Engineering. Faculty of Engineering itu weeknya itu kapan? Nah, pertanyaan kan gitu nih. Weeknya itu minggu depan. Jadi tanggal 25 sampai tanggal 27 September. Jangan ketinggalan ya di Binus at Kemanggisan. Jadi akan ada grand launching Digital Industry Lab. Nah, itu lab 4.0-nya yang dimiliki oleh Binus gitu ya. Luar biasa, ada peralatan yang luar biasa, ada juga AR, VR ya, Oculus semua bisa pada coba deh gitu nanti. Nah, menarik ya. Terus ada spesial tamu nih. Pak Dahlan Iskan. Oh iya. Mantan Menteri BUMN ya. Iya, yang fenomenal itu juga kan. Nah, akan ada Studium Generale oleh beliau, ada FGD, ada pameran-pameran. Pokoknya satu banget deh di kampus. Oke. Nah, kalau mau tahu tentang teknologi yang ada di Binus Engineering, datang aja di acaranya ini. Dan nggak hanya menampilkan dari engineering aja, tadi kan ada sharing knowledge juga gitu ya. Betul. Dan juga ada hal-hal yang kita tahu, ternyata tren-tren terutama di dunia engineering ini sejauh ini udah seperti apa gitu ya. Dan prodi-prodi terlibat semua. Ada apa aja sih yang terlibat?
ada teknik industri, sistem komputer, teknik sipil, gitu ya. Ada arsitektur, ya. Kemudian ada program profesi insinyur. Nah, di Kemanggisan ada seperti itu ya. Sistem komputer. Nah, kalau di Alam Sutera kita punya food technology dan biotek. Khusus di kampus Semarang yang di jauh di sana itu ada teknik industri. Wow deh. Nah, jadi lengkap deh. Lengkap ya. Sebenarnya kan mau mundur sedikit nih, Bu Rena ya. Kita tahu ya bahwa Binus Engineering Week ini sebenarnya dilakukan atau buat acaranya pasti ada latar belakangnya gitu ya. Nah, kalau bicara latar belakang sebenarnya menurut Bu Rena ya, apakah memang industri masyarakat kaitannya dengan sumber daya manusia gitu ya, itu udah kurang ya orang teknik, atau memang daya serap orang teknik itu di industrinya itu tidak match atau bagaimana ya Bu, yang akhirnya kita ingin menonjolkan bahwa ini nggak bicara tentang hanya event aja, tapi ada sesuatu yang ingin ditawarkan gitu ya, ada yang ingin dilakukan, terutama talent-talent di dunia teknik ya dalam hal ini. Gimana Bu pada saat jadi itu? Jadi kan banyak tuh kita berpikir, aduh kalau teknik itu fakultas teknik tua gitu ya, karena udah ada dari zaman dulu. Sementara kekinian tuh ada Markom, Maskom gitu kan. Anak-anak zaman sekarang kan milenial sukanya bikin konten gitu kan, upload sana sini gitu kan. Tapi tanpa ada engineer, wah susah kehidupan ini. Makanya harus fakultas teknik di Binus itu juga mengikuti perkembangan zaman. Jadi kita akan melihat bahwa kurikulum yang dirancang itu bukan ngelihat yang sekarang, tapi teknologi yang sekarang kan semua ya teknologi ya basicnya ya. Jadi engineeringnya di Binus itu juga berbasiskan teknologi. Nah menarik nih, tadi Bu Rena menyebutkan industri 4.0. Mungkin kita yang muda, apa sih sebenarnya industri 4.0? Lalu kaitannya dengan kebutuhan untuk bisa memenuhi bagaimana kita bisa diterima di industri 4.0. Kaitannya dengan kita sebagai mahasiswa kan pasti ujung-ujungnya bekerja atau wirausaha ya kalau Binus. Nah, kaitan dengan industri 4.0 ini seperti apa nih? Jadi kan kalau kita bilang industri 4.0 itu kan ada AI, big data, cloud computing gitu kan ya. Berbagai macam lah teknologi yang sekarang tuh sudah diterapkan gitu. Jadi konsep dari digital industry lab kita itu mengacu ke sana. Sekarang banyak pembelajaran di Binus itu juga sudah menerapkan AR dan VR. Gitu. Jadi di dalam digital industry lab itu ada seperangkat peralatan yang Binus sediakan dari Rexroth gitu ya. Nanti bisa dilihat dan nextnya kita akan rencana itu ada tangan robotnya tuh. Nah, semua berbasiskan pada teknologi. Jadi nggak ketinggalan zaman. Karena anak-anak zaman sekarang kita mesti benar-benar bisa membaca data ya. Paham konsep dari AI gitu kan ya, bagaimana menggunakan data bisa untuk mengambil keputusan dan memforecast ya ke depan. Makanya kalau kita kaitkan dengan industri 4.0 itu kan ke society 5.0. Sekarang kan semua Pak Haris di handphonenya juga. Bapak habis googling apa, habis itu Bapak ditawarin macam-macam kan. yang terkait dengan yang barusan Bapak googling tuh belum juga ada 1 menit. Nah itu apa sih? Ya itu kan semua dengan teknologi AI. Wow, jadi memang tidak ya mungkin kalau kita dulu diupdate sama orang tua ya, wah masuk teknik aja gitu ya, yang berkaitan dengan peralatan-peralatan gitu ya, berkaitan dengan kalau bicara tentang industri gitu ya, bagaimana produksi barang seperti apa dan lain sebagainya gitu ya. Lalu juga kaitannya dengan bagaimana sistem komputernya itu sendiri gitu ya. Nah sekarang benar-benar ditambahkan dengan teknologi tren kekinian supaya itu bisa lebih dan itu blended masuk ke dalam bagian dari praktikum. Waduh, nah jadi ya ngapain ragu ya gitu, kalau memang Anda atau kita semua atau bestie Kemanggisan ada minat ke engineering, why not lah ya. Gak ketinggalan zaman ilmunya. Iya. Kalau dulu kita kuliah pengen kuliah teknik gitu kan, pengen kuliah komunikasi gitu ya. Tapi tunggu dulu gitu ya, teknik yang seperti apa nih. Nah pasti kaitannya ujung-ujungan kita selalu bertanya tujuannya dulu kan gitu ya, bahwa aduh saya mau bikin teknologi yang kaitannya dengan tren
teknologi sekarang ini gitu ya, pemanfaatan AI segala macam itu sangat bisa ya di BINUS itu sendiri karena udah ditancapkan di dalam kurikulum itu sendiri. Betul. Ya. Jadi materi-materi pembelajaran, penggunaan lab itu semua sudah mengarah ke sana. Oke. Berarti di Engineering Week itu akan dilihat ya? Iya betul, karena grand launchingnya di sana tuh. Waduh, Kampus Yadan. Setelah itu kita geser dengan berbagai macam kegiatan gitu ya di kampus Anggrek. Jadi pokoknya muter-muter aja Haris di BINUS Kemanggisan. Nah, banyak hal yang akan didapat gitu ya di dalam BINUS Engineering Week sendiri. Ini nggak hanya mahasiswa dong? Atau mahasiswa aktif? Alumni, dosen juga semua bisa boleh. Semua boleh datang. Jadi sangat terbuka untuk semua supaya kita semua melek teknologi ya. Bisa ngelihat pamerannya gitu ya. Bisa tahu juga nih, bahkan calon mahasiswa juga boleh, anak-anak SMA itu juga boleh gitu. Mau ngelihat silakan. Waduh, pokoknya seru banget deh. Nah, ya kalau di di BINUS ini kan juga banyak hal-hal yang juga mungkin mahasiswa dapatkan juga gitu ya, beberapa kegiatan termasuk engineering juga melibatkan mahasiswa, UKM, HMJ gitu ya, yang kaitannya dengan related dengan engineering itu sendiri. Nah sebenarnya mereka itu pasti kan juga mendapatkan nilai manfaat dari kegiatan-kegiatan. Nah contohnya BINUS Engineering gitu ya, tapi kegiatan itu kan nggak serta-merta hanya dia ikut selesai, tapi juga bagaimana bisa memberikan dampak buat dirinya dan bekal dirinya juga kan. Pengalaman dia untuk bisa menampilkan karyanya dia itu juga menjadi satu apresiasi atau portofolio yang dia bisa tunjukkan. Nah, saya melihat di BINUS ini juga nggak hanya sekedar ikut, tapi justru dijadikan sebagai satu mata rantai perkuliahan. Dengan ketika dia melakukan sesuatu atau membuat sesuatu itu dalam tanda kutip dihargai dengan pendekatan-pendekatan yang nanti ketika di dunia kerja, oh ini loh gitu ya. Atau yang biasa BINUS tuh kalau saya dengar istilahnya SAT point. Nah ini sebenarnya apa nih bentuk satu hal yang Anda jangan takut, jangan ragu, cari pengalaman yang banyak, nanti kita akan memberikan penghargaan dalam arti ini menjadi satu modal ketika nanti lulus. Nah bentuknya ya kalau saya dengar itu SAT point. Apa nih sebenarnya SAT point? Ini menarik. Jadi kalau jadi mahasiswa di BINUS tuh nggak cuma belajar technical skillnya aja, hard skillnya aja gitu ya. Hanya dapat dari kampus enggak. Jadi mahasiswa itu kita dorong untuk melakukan berbagai kegiatan ya. Boleh ikut seminar, mau tingkat nasional, internasional, mau ikut jadi pengurus gitu ya, sebuah project, organisasi itu silakan. Nah, semua itu akan dikonversi ke sebuah nilai poin. Nah itu yang kita sebut dengan student activity transcript, nanti ujungnya dapat bersamaan pada saat lulus. Jadi poin-poin itu dikumpulkan dan itu menjadi syarat untuk ikut ujian skripsi. Minimal 120 poin. Nah jadi karena BINUS mau mendorong mahasiswa itu beraktivitas dan selain mendapatkan value-nya dari aktivitas itu, mengembangkan diri, menambah pengetahuan, ya kita kasih reward lah poinnya itu. Jadi sebenarnya yang dikejar itu bukan poinnya ya Haris, tapi aktif berorganisasi, aktif mengikuti seminar, nambah wawasan, tingkat nasional internasional, itu yang kita inginkan. Jadi jangan hanya berhenti dengan 146 SKS-nya aja. Jadi memang sebenarnya kita kalau maju ke depan bahwa nanti yang dibutuhkan ketika kita terjun ke masyarakat, ke industri gitu ya, tidak hanya nilai secara akademik ya, atau istilahnya transkrip nilai, ya itu kan hanya pemetaan bahwa apa yang dia dapatkan gitu ya, secara teknikal keilmuan gitu ya. Tapi di sisi lain juga supaya dia siap terap, dibutuhkan juga semacam kayak soft skill ya dengan berbagai macam bidang. Nah SAT point itu yang merangkum itu semua ya Bu. Itu yang menjadi portfolio mahasiswa supaya bisa dilihat tuh oleh industri. Selama kuliah nggak cuma mata kuliah ini aja ya. 146 SKS sekian IPK, enggak. Ternyata aktif loh kegiatan ini. Kemudian pernah ngikutin seminar ini, ya kan? Dapat workshop ini, dapat berbagai macam kan, karena kita tampilkan tuh
seminarnya apa, workshopnya apa. Artinya apa? Dapat knowledge-nya juga, dapat pengalamannya juga, tapi dapat pengakuannya. Oh, jadi kalau saya dulu kuliah itu nggak perlu repot-repot ngumpulin sertifikat ya? Iya, nggak perlu lagi karena itu semua udah on. Cuma udah on track. Kalau mau cari datanya silakan akses datanya itu ya, gitu ya. Nah, dan industri juga lebih enak untuk ngeceknya kan langsung ke kampus bahwa benar kegiatannya dilakukan. Jadi nggak perlu sampai segini dokumennya ya. Iya, makanya kalau ngirim lamaran tuh sampai termasuk itu ya, cukup 2 itu yang diselipkan dan industri bisa membaca itu, atau perusahaan bisa membaca itu. Termasuk jadi yang tadi balik ke yang Business Engineering Week, Binus Engineering itu sendiri ya. Kan ada seminar. Iya kan, ada ikut dikasih SAT poinnya. Ikut pamerannya, terlibatan dikasih SAT poinnya. Jadi biasanya akan dicantumkan tuh informasinya, Haris. Kalau ada kegiatan seminar ini, kalau ikut berapa sih? Oke, ada 2 nih. Mahasiswa yang melihat dan ikut seminar, mahasiswa yang menjadi penyelenggara, itu juga dua-duanya dapat ya. Wow, jadi keren banget ya, artinya waktunya nggak terbuang sia-sia kan, karena kita mau terjadi tuh sharing knowledge-nya, mau itu hal itu terjadi, itu yang diingin. Mumpung masih muda, ikutin semuanya, dan itu sudah termapping dalam sistem perkuliahan Binus, dan akhirnya di akhir bisa dicatat sebagai kegiatan-kegiatan yang bisa memberikan nilai tambah. Yang penting nanti daya serapnya ya Bu ya. Iya betul. Jadi wah, ini ada di perguruan tinggi lain nih dengan Binus nih. Wah, ada Binus ininya. Mudah-mudahan bisa lebih cepat ya. Portfolio ya untuk lulusan kita. Oke. Wah, menarik ya. Ini sudah lama diterapkan oleh Binus. Udah lama sekali. Dan itu kita jaga sebelum jadi syarat sebelum ujian skripsi. Jadi udah beres dulu deh aktivitas, karena supaya skripsi itu memang menjadi penutup. Setelah itu layak wisuda dan terjun ke masyarakat. Waduh, udah kegiatan nggak sia-sia, dapat knowledge, dapat juga SAT point. Yang penyelenggara juga jangan ragu-ragu. Yuk kembangkan silakan. Jangan nanti dari hasil karya kelas cuman ditaruh di gudang gitu ya, ditunjukkan. Dan Binus memberikan ruang untuk menunjukkan itu, dan diberikan SAT point juga. Waduh, kayak saya pengen kuliah lagi nih kayaknya. Boleh deh ambil lagi. Saya di engineering aja deh hari. Iya gitu ya. Oke. Nah itu menarik ya Bu ya. Nah di sisi lain kan juga peran kita ya untuk industri dan keilmuan tentunya juga itu tadi sudah tergambarkan gitu. Tapi di sisi lain juga ada hal-hal yang menurut kita, kalau saya melihatnya, kok kalau nggak bermanfaat buat orang banyak, kayaknya hidup ini nggak ada gunanya. Betul. Gitu ya. Jadi jangan cuma bertumbuh untuk dirinya sendiri, tapi juga bermanfaat bagi yang lain. Nah, kita tadi ngobrol-ngobrol kan, gimana Bu bahwa orang pintar dalam keilmuan, aktif gitu, tapi kalau nggak peduli sama orang lain gimana gitu ya? Itu kan susah ya. Makanya Binus punya BGA tuh, Binus Graduate Attributes. Ya kan ada 8 poin. Nah 3 utamanya ya dari yang mendasari 8 lainnya ya. 3 dasarnya itu ya punya kemampuan hard skill, soft skill sama karakter. Jadi hard skillnya, technical skill dapat kan tuh di bangku kuliah ya kan. Ikut berbagai macam kegiatan meningkatkan soft skill kan. Tapi jangan lupa habis itu karakter yang baik dong, berbagi dengan yang lain. Nah, saya mau masuk nih. Community service. Tadi ada SAT point. Percuma. SAT kan mengembangkan dirinya ya kan, nambah banyak knowledge, ya kan, pengalaman, skill untuk dirinya kan. Nah, habis itu diapakan? Ya jangan berhenti untuk dirinya sendiri, berbagi ke yang lain, ke masyarakat melalui community service. Nah, untuk apa lagi? Ini apa lagi ya? Itu bagian dari pembentukan karakter. Nah, itu saya nyambung ke situ ya Bu. Apa sih sebenarnya yang dilakukan dalam program community service itu sendiri sih? Ya, jadi project-project bersama Teach for Indonesia ya, kita ada TFI atau dengan organisasi kemahasiswaan seperti itu ya. Masih banyak lagi lah bersama dengan jurusan gitu ya. Jadi melakukan kegiatan yang berdampak langsung ke masyarakat. Jadi contoh yang eksidental, misalnya tiba-tiba kayak dulu tuh ada gempa. Nah, kan butuh dong volunteer, ya kan? Nah, itu kita ajak semua mahasiswa kita yang memang mau terlibat
dan menyediakan waktu dan tenaga tentunya ya Haris ya, bersama-sama dengan TFI dengan jurusan langsung ke lokasi gempa, membantu masyarakat di sana. Nah itu dikonversi dalam hitungan jam, dan setiap mahasiswa BINUS itu minimal mesti 30 jam melakukan community services selama kuliah. Selama kuliah? Iya betul, dan itu dikonversi ya, jadi menjadi syarat juga untuk ikut ujian skripsi. Nah seperti itu, termasuk di proyek-proyek yang ada di mata kuliah karakter building. Jadi udah langsung terjun ke masyarakat, proyek-proyek yang memang dirasakan hasilnya, dampaknya oleh masyarakat. Kita mau membina itu ya. 37 jam mah nggak lama ya? Nggak lama. Iya, dinikmatin aja. Kita kuliah nanti kan 4 tahun kan gitu ya. Sejam-sejamnya kelar ya Bu ya. Betul. Rata-rata di atas itu. Di atas itu. Betul, di atas itu. Tapi memang menarik sih ya. Teman-teman kan pasti selalu ingin berkontribusi ya, memberikan dampak, melakukan sesuatu buat orang banyak gitu ya. Saya pikir program ini justru memang harus tidak memberatkan buat mahasiswa ya, buat teman-teman nih Besti Kemanggisan gitu ya. Karena justru memang program ini memberikan ruang kepada kita semua. Ayo kapan lagi lu bantu orang gitu loh. Terbukti kapan ya, memberikan nilai manfaat buat orang banyak. Kalau kita bilang minimum 30, ternyata yang pada lulus alumni enggak 30. Oh iya, iya di atas itu semua gitu. Jadi artinya begitu ngikut sekali, wah senang ya pasti. Saya ngebayangin anak-anak itu, mahasiswa itu juga happy ngelihat wajah-wajahnya masyarakat itu kan ya, yang merasa terbantu, merasakan dampak dari proyek, dari aktivitas yang dilakukan gitu. Pasti itu nggak ada nilainya deh. Iya, saya sempat melihat gitu ya, mahasiswa, dosen gitu ya, dan masyarakat. Ada sekitar, mungkin kalau saya lihat itu ada 12 desa yang lagi dikembangkan oleh BINUS gitu ya, untuk nggak hanya sekedar filantropi. Kalau filantropi kan bagi pulang gitu kan, tapi dibina gitu kan supaya sustain kan. Nah itu yang menarik tuh menurut saya buat kita mahasiswa dan Besti Kemanggisan gitu kan, yang long term orang happy mencari kita, minta bantuan, itu tuh rasanya kebahagiaan yang tidak ternilai gitu, membuat orang happy tuh aduh gitu, nggak hanya sekedar pulang kasih abis itu selesai gitu kan. Kita ingin kalau dia nambah penghasilannya, hasilnya juga bagus, lalu akhirnya dia bikin usaha gara-gara kita membantu membina. Wah itu sesuatu banget deh kayaknya Bu. Masuk bagian dari proses juga pengabdian kepada masyarakat dengan para dosen. Wah itu jadi lengkap nih ya. Karena menurut saya penting sih, karakter itu pasti nomor 1 ya. Bicara karakter, integrity juga pasti nomor 1. Dan itu memang ternyata perlu dilatih ya Bu ya. Makanya community service ini sebagai ajang dalam tanda kutip pelatihan. Iya betul. Melihat yang mungkin selama ini dari kecil sampai besar, lihatnya di kehidupan yang yang nyaman ya, nggak pernah ketemu orang yang mungkin dengan berbagai macam latar belakang ya, kondisi gitu kan. Masyarakat itu seperti apa sih? Karena masyarakat kita itu kan berjenjang ya, banyak leveling gitu. Ada yang banget, tapi ada yang memang masih butuh bantuan uluran tangan. Ya kayak tadi ya bencana begitu, bencana datang kan itu langsung semua porak-poranda. Nah empati itu akan muncul begitu kita melihat langsung di sana, seperti itu, yang mungkin nggak pernah terbayangkan sebelumnya. Jadi otomatis begitu proyek membantu proses itu selesai gitu ya, pengabdian kepada masyarakat sudah dilakukan, lupa dia tuh bakalan dengan lupa capeknya dengan waktu yang sudah diberikan gitu. Iya. Wah ini bener deh, kayaknya mesti kuliah lagi. Karena nggak ada dulu ya, oke lah ikut ini boleh ya segala macam. Cuman iya, nggak hanya sekedar tadi kan berbagi, tapi memang pembinaan juga dan terlibat di dalamnya itu sendiri sih. Ya suatu saat mereka setelah keluaran tadi kan, ya pilihannya kan kerja wirausaha gitu ya, atau memang ya bagaimana wirausaha itu juga bisa membina misal UMKM gitu ya, industri rumahan gitu ya, dengan pembekalan tadi secara teknik kurikulum. Lalu juga SAT point itu juga dalam hal bagaimana dia melatih, bahkan bisa sharing dengan apa yang dilakukan di dalam kegiatan-kegiatannya itu sendiri. Lalu diterapkan bagaimana keilmuan dia bisa masuk dan bisa diterima oleh orang-orang yang memang butuh bantuan kita. Nah itu kan menjadi dampak. Saya pikir ini menjadi menarik ya Bu ya.
Karena ya di situasi sekarang ini Indonesia ya bukan posisinya saling nunggu dan menyalahkan gitu ya. Tapi ayo gitu sama-sama kita semua. Nah, ini BINUS melakukan itu. Iya, betul. Dan ya dalam arti bukannya sekedar untuk memenuhi prasyarat lulus ya. Iya, bukan. Sesuai juga dengan bidang jurusannya ya. Kayak pada saat gempa itu ya mahasiswa psikologi turun bersama dengan para dosen melakukan pendampingan. Syoknya kaget ya semua mahasiswa. Saya ngerti. Jadi memang kegiatan itu juga dikaitkan dengan keilmuannya juga. Betul. Artinya tadi ya, kalau bicara tentang tadi engineering misalnya gitu kan, ada sesuatu yang rusak secara fasilitas segala macam gitu ya. Orang teknik dilibatkan di sana. Iya. Lalu misalnya kita juga punya food teknologi atau hotel manajemen gitu ya. Mungkin kaitannya dengan bagaimana apa pembinaan yang bisa kita berikan nih masyarakat, membantu masyarakat supaya dia semangat lagi, pembinaan mungkin industri rumahan, diberikan ilmu tentang bagaimana membuat usaha dari masak segala macam sehingga menjadi sesuatu yang bisa memenuhi keluarganya lagi. Mungkin itu yang dilakukan oleh bukan mungkin itulah yang dilakukan oleh mahasiswa kita sendiri. Wah, ini menarik ya. Apa yang dilakukan dan juga tadi contohnya engineering, lalu kegiatannya, lalu kepeduliannya, cukup ya Bu ya? Iya. Itu jadi dapat dari akademiknya, kuliah di BINUS dapat akademiknya, kembangkan juga soft skillnya, ya kan, lalu berdampaklah pada masyarakat melalui pembinaan karakter. Kan kita punya BINUSian value tuh. Mahasiswa semua tahu, striving for excellence, ya kan, perseverance. Apalagi Haris ingat gak? Integrity, teamwork ya kan, innovation, respect. Wah, itu selalu menjadi DNA semangat BINUS untuk bisa memberikan kontribusi buat bangsa ini. Kapan lagi ya? Mumpung masih muda, kita akan menuju Indonesia emas nih. Dan siapa lagi kalau bukan kita? Siapa kita? Kemanggisan, inovasi tanpa akhir. Nah itu dia. Itu jangan lupa selalu berinovasi. Seperti kita hari ini berinovasi. Iya nih. Ini hari ini kayaknya ngomongnya daging semua nih Bu. Banyak hal. Tapi anyway ada seriusnya, ada juga lucu-lucunya, bercandanya juga gitu ya. Tapi sesuatu yang kita berpikir secara logika aja bahwa apa yang dibutuhkan saat ini itu ya begitu gitu ya. Kita nggak bisa hanya sekedar jago di ilmunya saja, tapi kita juga harus soft skill sangat dibutuhkan oleh industri dan juga kepedulian. Itu paling penting. Pembinaan masyarakat, pembinaan di sekitar itu menjadi satu hal yang harus dilakukan juga. Kelar deh pokoknya hari ini. Lengkap deh. Wah, thank you Bu Rena, atau kita nyebutnya Dokter Rena. Wow, hari ini kita happy banget bisa ngobrol lagi di seputar BINUS Kemanggisan gitu ya. Kita akan hadir lagi dengan info-info yang berbeda. Jadi tungguin aja, jangan kemana-mana, tampilin bahkan di share. Kalau memang semua atau teman-teman yang pengen tahu apa sih yang dilakukan segala macamnya. Bahkan mungkin yang apa sih yang BINUS lakukan gitu ya. Topik ini mungkin bisa di-share linknya nanti. Silakan berkunjung ke channelnya BINUS Kemanggisan gitu ya. Supaya kita bisa berbagi. Ataupun kalau ada input dan masukan mau topik apa, monggo silakan, boleh ya. Kita akan share. Selama ini poin-poin yang dibahas itu ada sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Nah udah kita rangkum. Oke, kita angkat topik ini ya. Sip. Thank you, kita tunggu lagi komentar-komentar atau masukannya bersama saya Dokter Rena dan Haris gitu ya di seputar BINUS Kemanggisan. Sampai ketemu lagi.